Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin kita jadi diri kita yang sekarang? Kok bisa sifat saya begini, sifat kamu begitu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas proses di baliknya, yaitu sosialisasi. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh bayangin, hidup ini kayak sebuah game yang super kompleks. Setiap hari, kita tuh bikin pilihan-pilihan yang ngebentuk karakter kita. Tapi gimana caranya kita tahu aturan mainnya? Gimana caranya kita bisa naik level buat jadi versi terbaik dari diri kita? Nah, ini dia yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Sama kayak game pada umumnya, di game kehidupan ini juga ada aturan main dan ada karakter yang kita bangun. Yuk, kita kenalan dulu sama dua konsep paling dasar yang jadi fondasinya. Yang pertama, ada yang namanya sosialisasi. Anggap aja ini itu kayak buku panduan atau tutorial gamenya. Lewat proses inilah kita belajar semua aturan main, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, apa yang dianggap baik atau buruk di lingkungan tempat kita tinggal. Terus yang kedua, ada kepribadian. Nah, kalau sosialisasi tadi itu aturannya, kepribadian itu ya karakter profil kita. Isinya tuh semua statistik, skill, dan sifat-sifat unik yang kita kembangin seiring permainan. Inilah yang bikin karakter kamu beda dari karakter orang lain. Jadi, ini dia poin kuncinya. Keduanya itu nyambung banget. Sosialisasi itu adalah prosesnya, dan kepribadian itu adalah hasil dari proses tersebut. Jadi kita itu nggak lahir dengan kepribadian yang udah jadi loh. Kita membangunnya sedikit demi sedikit lewat sosialisasi. Terus buat apa sih kita repot-repot ngejalanin proses ini? Tujuannya ada 4. Kita bersosialisasi supaya tahu mana yang benar dan salah, supaya bisa ngebangun jati diri yang unik, supaya jago berkomunikasi dan kerjasama, dan yang terakhir, supaya kita paham peran kita di masyarakat, misalnya sebagai anak, sebagai teman, atau sebagai pelajar. Tentunya kita nggak belajar semua aturan ini sendirian dong. Untungnya di game kehidupan ini, kita punya semacam tim pelatih yang selalu ngebimbing kita. Siapa aja sih mereka? Yap, setidaknya ada 4 pelatih utama dalam hidup kita. Para ahli sosiologi biasanya menyebut mereka sebagai agen sosialisasi. Dan percayalah, mereka ini punya peran yang gede banget dalam membentuk karakter kita. Oke, mari kita kenalan sama tim pelatih kita. Yang pertama dan paling utama, tentu saja, keluarga. Mereka pelatih pertama kita. Lalu ada sekolah, tempat kita belajar soal disiplin dan pengetahuan. Berikutnya ada teman sebaya. Nah, ini nih yang pengaruhnya kuat banget soal cara kita bergaul dan tren. Dan yang terakhir, jangan lupakan media, yang setiap hari ngebentuk cara kita melihat dunia. Tapi nggak cuma 4 itu aja, ada juga pemelatih bonusnya. Lingkungan sekitar kita, komunitas, atau lembaga keagamaan, mereka semua juga punya andil besar dalam membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Oke, kita udah tahu aturannya, udah kenalan sama pelatihnya. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih proses kita naik level atau level up di game kehidupan ini? Ternyata ada tahap-tahapannya loh. Menurut sosiolog George Herbert Mead, ada 4 level. Level 1, tahap persiapan. Ini pas kita masih bayi, cuma bisa niru-niru aja tanpa ngerti artinya. Terus naik ke level 2, tahap bermain peran. Nah, di sini kita mulai suka main pura-pura jadi orang lain, kayak main dokter-dokteran. Lanjut ke level 3, tahap permainan. Di sini kita udah lebih canggih, udah paham aturan main yang kompleks dan peran orang lain, kayak di tim sepak bola. Dan puncaknya level 4, tahap penerimaan norma. Disinilah semua aturan sosial itu udah meresap ke diri kita. Kita tahu mana yang benar dan salah, bahkan saat nggak ada siapapun yang ngawasin. Nah, setelah kita melewati semua proses dan naik level, terus apa hasil akhirnya? Seperti apa sih karakter final yang berhasil kita bangun di akhir permainan? Sebetulnya, ada 2 kemungkinan ending. Kalau proses sosialisasinya berhasil, kita bakal punya kepribadian yang selaras sama aturan main di masyarakat. Tapi, kalau prosesnya gagal, hasilnya bisa jadi kepribadian yang menyimpang, yang seringkali bertindak ngelawan aturan itu. Karakter yang sukses naik level itu biasanya punya ciri-ciri kayak gini. Mereka kenal sama diri mereka sendiri, mandiri, bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, plus disiplin dan bertanggung jawab. Inilah tujuan utama dari game sosialisasi ini. Oke, sekarang giliran kamu. Kita ada tantangan kecil nih. Coba pikirin deh kasus Rina ini. Dari 4 pelatih utama yang tadi kita bahas, keluarga, sekolah, teman, atau media, kira-kira siapa yang paling berjasa bikin Rina naik level? Udah nemu jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya adalah sekolah.
Lewat klub teater, sekolah ngasih Rina panggung dan fasilitas buat ngembangin potensi dirinya. Hasilnya, kepribadian Rina jadi lebih percaya diri. Ini contoh nyata gimana para pelatih ini bekerja. Jadi kesimpulannya, sosialisasi itu pada dasarnya adalah sekolah kehidupan kita semua. Sebuah proses panjang yang mengubah kita dari yang tadinya nggak tahu apa-apa, jadi pribadi yang unik, berkat bimbingan dari para pelatih kita, keluarga, sekolah, teman, dan media.